Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetapi juga di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Mengalami Keberuntungan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan mencatat, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bila kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat bahwa betapa beruntungnya Yohana menjadi istri Kusa, bendahara Herodes. Di samping sebagai orang yang terhormat, dia juga mendapatkan keberuntungan yang lainnya. Dari segi kekayaan, maka tidak perlu diragukan lagi. Pasti uang dan hartanya tidak akan pernah lepas dari tangan Yohana. Dari segi tempat tinggal, tentunya dia tinggal di rumah yang sangat baik, tentu bukan di gubuk. Dari segi makan dan minum, bukan saja makanan dan minuman yang enak, tetapi yang terjamin kesehatannya akan selalu menjadi hidangannya setiap hari. Dari segi pengaruh, dia pasti memiliki pengaruh yang besar, khususnya di kalangan kaum perempuan. Dari segi keamanan, sudah barang tentu dia juga merasakan perlindungan yang baik. Dan masih banyak lagi keberuntungan-keberuntungan yang lain secara jasmani. Tetapi menariknya, di bagian firman Tuhan yang mencatat tentang dirinya, tidak satu bagian pun yang menjelaskan bahwa Yohana memanfaatkan segala keberuntungan itu untuk dirinya sendiri. Yang menarik adalah justru yang membuatnya mengalami keberuntungan dalam kehidupan yang sesungguhnya adalah manakala yang pertama ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Dulu dia memiliki pergumulan dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit, yang tentu saja dengan uang yang dimiliki, dengan pengaruhnya tidak dapat mendatangkan kesembuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, iman kepadanya mendatangkan kesembuhan dan pemulihan, sehingga Yohana mengalami kesembuhan, kelepasan, bahkan pertolongan dari Tuhan yang kemudian menyelamatkan jiwanya. Dan itulah yang mengubahkannya, dan itulah yang merupakan sebuah keberuntungan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan telah mengubahkan kehidupannya dengan sangat drastis. Yang kedua, ditambah lagi dia mengalami keberuntungan yang sungguh luar biasa. Bukan hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi dia juga ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan melalui harta kekayaan yang mereka miliki. Bagi Yohana ini jauh lebih penting. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak hidup sebagaimana orang pada umumnya, menggunakan kekayaan, harta yang dimilikinya hanya untuk memuaskan keinginan matanya, memuaskan keinginan dagingnya, keangkuhan hidupnya, dan lain sebagainya, atau bergaya hidup mewah dan lain sebagainya. Tetapi dia menggunakan kekayaan yang dimilikinya untuk melayani Tuhan, sehingga dengan jalan demikianlah maka lengkaplah keberuntungan yang dialami oleh Yohana. Mendatangkan sukacita, tapi juga mendatangkan damai yang luar biasa. Sebuah kehidupan yang baru yang dimilikinya. Kehidupan yang begitu lengkap secara jasmani, tetapi juga secara rohani dia mengalami hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini
Bukan hanya Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, yang mengalami keberuntungan dari Tuhan, tapi semua kita, orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Mengapa demikian? Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami keberuntungan yang besar, sebab kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Sesuatu yang merupakan jaminan kekal dalam hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang kekal yang Tuhan beri dalam kehidupan ini. Sesuatu yang tidak bisa kita bayar dengan berapa besar pun harta, milik, bahkan uang yang kita miliki. Tapi semua hanya pemberian cuma-cuma, anugerah dari Tuhan. Sebab itu ketika kita percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang beruntung. Ditambah lagi bila kita juga mau menyerahkan hidup kita, bahkan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, untuk melayani Tuhan. Kita tidak menggunakan kehidupan kita, uang kita, waktu kita hanya untuk memuaskan keinginan diri kita, tetapi juga kita mau belajar memberi, bahkan berkorban untuk melayani Tuhan. Maka dengan jalan demikian itu mendatangkan sebuah sukacita. Karena melayani Tuhan, memberi itu bukanlah merupakan beban, namun merupakan sebuah sukacita ketika kita telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini juga memberitahukan lagi buat setiap kita, bahwa setiap orang percaya adalah orang yang paling beruntung, karena sudah dijamin untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah kita tidak banyak alasan ketika kita diminta untuk ikut serta dalam melayani pekerjaan Tuhan. Malam hari ini, sadarilah dalam kehidupan kita adalah orang yang mengalami keberuntungan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman-Mu mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami adalah orang yang juga mengalami keberuntungan dalam hidup ini, karena Engkau yang telah menjamin kehidupan kami, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tinggal bagian kamilah untuk senantiasa terus hidup dalam rencana-Mu dan dalam kehendak-Mu. Dan kami juga mau belajar terus untuk melayani Tuhan melalui segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan, baik itu melalui waktu, kesempatan yang Tuhan beri, kekayaan, harta benda, dan lain sebagainya, talenta, karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Engkau Tuhan, tapi juga untuk membangun tubuh Kristus. Sebab itu kiranya Roh Kudus memampukan dan menolong kami. Malam hari ini kami merendahkan hati kami dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kiranya Tuhan menyatakan kebaikan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau sebentar pun kami akan tidur dan beristirahat, kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keberadaan yang menguntungkan adalah dari Tuhan, maka juga harus digunakan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Sadarilah dalam kehidupan kita, ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.